Selamat sore teman-teman pencinta parlay dan single bet dimanapun kalian berada, apa kabar? Kita kembali lagi ya ke prediksi malam ini, yakni pada edisi 3 sampai dengan 4 Juli 2023 ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan pastinya bisa memberikan teman-teman prediksi yang lebih akurat lagi ya untuk setiap harinya. Oke teman-teman, mungkin saya tidak berlama-lama lagi, saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari, dimana seperti biasa 4 laga yang akan saya bahas ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Sementara untuk laga atau prediksi kemarin seperti biasa silahkan cek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama, dimana saya ambil dari 2 laga dari Swedia Allsvenskan ya, dimana Elfsborg akan berhadapan dengan Hammarby ya. Oke, di sini bisa lihat dari peluang kemenangan memang masih terlihat cukup besar ke Elfsborg ya sebagai tuan rumah, sementara satu pemain dari Elfsborg terlihat yang akan absen ya. Sementara dari Hammarby juga terlihat 3 pemain yang akan absen pada laga malam nanti atau dini hari. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Elfsborg, dimana tampil dengan performa yang sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Sementara untuk Hammarby sendiri juga tampil dengan performa cukup bagus, meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sementara untuk pertemuan head-to-head antara Elfsborg dengan Hammarby, dimana Hammarby 2 kali menang, sementara Elfsborg juga 2 kali menang dan di 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Oke, posisi peringkatnya saat ini Elfsborg masih berada di peringkat ketiga dengan 29 poin, sementara Hammarby saat ini ada di peringkat 9 dengan 16 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit penjelasan atau analisa atau ringkasan keseluruhan dari 5 pertandingan terakhir antara Elfsborg dengan Hammarby ya. Jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya akan ambil tuan rumah yakni Elfsborg dengan cukup di handicap min 3/4 atau hampir 1 gol dan di under ya, di under 3/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan teman-teman koreksi kembali. Oke, prediksi selanjutnya masih dari Allsvenskan Swedia, ada Mjällby akan berhadapan dengan Kalmar ya. Oke, peluang kemenangan di sini masih terlihat sama-sama memberikan for ya untuk kedua tim ini. Sementara 2 pemain dari Mjällby yang tidak akan bermain atau absen. Sementara dari Kalmar sendiri juga terlihat 2 pemain yang akan absen ya. 5 pertandingan terakhir dari Mjällby di mana tampil terbilang dengan performa cukup bagus, meraih 2 kali kemenangan namun juga mengalami 3 kali kekalahan. Sementara untuk Kalmar sendiri sebagai tim tamu menampilkan performa yang sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Sementara untuk pertemuan head-to-head antara Kalmar dengan Mjällby, Kalmar 1 kali menang, sementara Mjällby 2 kali menang dan di 2 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Oke, posisi peringkatnya saat ini Kalmar berada di peringkat kelima dengan 21 poin, sementara Mjällby saat ini ada di peringkat 10 dengan 15 poin ya. Oke, setelah kita bahas atau analisa bersama untuk kedua tim ini antara Mjällby dengan Kalmar, jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Mjällby cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan dan di under 2/4 gol ya. Teman-teman silahkan diambil jika kita sehati. Oke, selanjutnya saya ambil satu laga dari Liga Profesional Argentina, ada Newell's Old Boys akan berhadapan dengan Gimnasia LP ya. Oke, peluang kemenangan di sini masih terlihat cukup besar ke Newell's Old Boys sebagai tuan rumah, sementara 2 pemain dari Old Boys terlihat akan absen, sementara dari Gimnasia juga ada 3 pemain yang akan absen. 5 pertandingan terakhir dari Old Boys sebenarnya tampil dengan performa terbilang cukup bagus, 1 kali menang dan 4 kali seri dan belum pernah kalah di 5 laga terakhir. Sementara untuk Gimnasia sendiri tampil dengan performa yang tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Sementara untuk 5 kali pertemuan head-to-head antara Newell's Old Boys dengan Gimnasia, di mana Gimnasia meraih 4 kali kemenangan, sementara Newell's Old Boys hanya 1 kali menang ya di 5 kali pertemuan. Posisi peringkatnya saat ini di mana Newell's Old Boys ada di peringkat 12 dengan 29 poin, sementara Gimnasia LP ada di peringkat 18 dengan mengkoleksi 26 poin. Oke teman-teman, setelah melihat untuk analisa atau ringkasan keseluruhan dari 5 pertandingan terakhir antara Newell's Old Boys dengan Gimnasia LP, jadi saran satu prediksi saya untuk pertandingan ini, saya akan ambil Newell's Old Boys cukup di handicap min 1/4 gol dan di over 1,5 atau di 1,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati. Oke, untuk prediksi yang terakhir saya ambil dari Brasil Serie A atau Goiás akan berhadapan dengan Coritiba. Di sini peluang kemenangannya masih tipis ke Goiás sebagai tuan rumah, sementara 1 pemain dari Goiás tidak akan bermain atau absen, sementara 1 pemain juga masih diragukan. Sementara Coritiba sendiri juga ada 3 pemain yang akan absen ya. Sementara 5 pertandingan terakhir dari Goiás tampil dengan terbilang cukup bagus, 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sementara untuk Coritiba sendiri menampilkan performa tidak terlalu bagus, hampir cukup buruk ya, tidak pernah menang di 5 laga terakhir, 2 kali seri dan 3 kali kalah. Sementara untuk 5 kali pertemuan head-to-head antara Coritiba dengan Goiás meraih 3 kali kemenangan, sementara Coritiba hanya 1 kali menang dan di 1 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang.
Posisi peringkatnya saat ini, di mana Goyas ada di peringkat 17, ada dengan 11 poin, sementara Curitiba ada di peringkat juru kunci yakni peringkat ke-20 dengan 4 poin saja. Oke teman-teman, dari ringkasan atau penjelasan keseluruhan 5 pertandingan terakhir antara Goyas dengan Curitiba, jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya akan sarankan ambil Goyas cukup di handicap 0,5 atau di setengah gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika saat ini, jika masih ragu silahkan teman-teman koreksi kembali. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silakan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silakan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP dan salam olahraga.